Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Praitno untuk mata kuliah pemrograman web dinamis yang diampu oleh Pak Mardiono dan saya, Praitno. Pada video kali ini, kita akan membahas pada pertemuan minggu ketiga. Jadi, minggu ketiga mata kuliah pemrograman web dinamis. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang di minggu pertama tag dasar HTML, minggu kedua tabel dan list, maka minggu ketiga ini kalian akan belajar tentang form, frame, dan iframe. Saya ingatkan lagi, di minggu pertama, minggu kedua, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan dan praktikumnya. Di minggu ketiga, kita akan belajar tentang form, frame, dan iframe ya, pada elemen HTML. Nah, apa itu form? Ya. Form, jika kalian membuat sebuah akun email gitu ya, akun email seperti contohnya lihat ini ya. Ketika seseorang ingin membuat sebuah akun email, contohnya di Gmail, mereka akan mengisi nama depan atau first name, nama belakang atau last name, kemudian nama username-nya, kemudian password-nya. Nah, sebagai contoh ini adalah nama depan, ini nama belakang, ini adalah email saya, ini adalah password, ini adalah password. Jika kalian lihat, ini adalah sebuah form ya, sebuah form. Jadi fungsi form itu menangkap data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi data nama depan, data nama belakang, ini adalah email saya, dan ini password. Jadi ini nama data-data ini juga berbeda karakternya gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nama depan text field, nama belakang text field, password yang kalian tidak bisa lihat, hanya lihat bulat-bulatannya ini adalah password. Kemudian jika kalian ingin login ke dalam sebuah email Gmail, maka kalian membutuhkan username dan password. Nah, username dan password ini ditangkap melalui sebuah form. Ya. Jadi fungsi dari sebuah form adalah suatu halaman web yang digunakan untuk menangkap atau memasukkan data input dari pengguna. Nah, pada elemen form ada dua metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode get dan metode post. Ya. Sama-sama digunakan di elemen form, tetapi dia memiliki metode atau perbedaan ya, metode post dan get. Yang pertama perbedaannya antara metode post dan get di sisi atau aspek histori. Jika kita menggunakan metode post, itu parameter atau nilainya, jadi data yang dimasukkan pengguna itu tidak tersimpan di browser. Tapi kalau kita menggunakan metode get, parameter atau nilai tersimpan di browser, bisa diakses ulang karena nilai menjadi satu kesatuan URL. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, gitu ya, sebelah kanan, itu ketika seseorang mengetikkan username dan password, kemudian di submit, menekan tombol submit, maka URL atau alamat webnya akan menampilkan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Sebagai contoh itu ya, lihat. Localhost, materi PHP, demo get post.php, tanda tanya, username sama dengan Chandra, dan password sama dengan rahasia. Jadi data yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan dalam URL. Itu kalau menggunakan metode get. Tapi kalau menggunakan metode post, dia tidak ditampilkan. Aspek yang kedua, bookmark.
Jika menggunakan metode POS, parameter atau nilai tidak dapat di-bookmark. Kalau menggunakan metode GET, parameter bisa di-bookmark. Apa itu bookmark? Yang jadi pertanyaan. Bookmark adalah penanda, jadi ditandain. Jadi kalau kita membookmark sebuah halaman web, jadi kita menandai halaman web itu. Ya. Menandai halaman web itu, suatu saat kita ingin kembali ke halaman itu, kita bisa. Ya, itu modelnya ditandai. Mark. Kemudian jika kita sudah aspek berikutnya, tombol kembali atau kirim ulang, resend gitu kan. Menggunakan metode POS, biasanya browser memberitahukan atau menanyakan apakah data akan dikirim ulang atau tidak. Kalau metode GET, langsung saja dieksekusi tanpa dia menanyakan ke pengguna apakah datanya akan dikirimkan ulang atau tidak. Kemudian detailnya kalian bisa lihat di modul ya nantinya. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa dari sisi keamanan, metode POS itu lebih aman karena data langsung dikirim ke server dan nilai datanya, nilai variabelnya tidak langsung ditampilkan di URL. Tapi kalau metode GET, dia langsung ditampilkan di URL. Oke, kita lanjut. Komponen input form, jadi ketika pengguna mengirimkan datanya, itu ada beberapa jenis ya, namanya. Kalian bisa lihat contohnya di form pendaftaran. Ketika kita mengetikkan di form pendaftaran, di situ ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, ada agama, ada tanggal lahir, dan seterusnya. Nama, kalau dengan logika gitu ya, nama tidak mungkin lebih dari 255 karakter. Ya, tidak lebih dari 255 huruf. Kecuali nama alay. Ya. Nah, nama kita menggunakan text field ya, karena yang diinputkan sedikit dan tidak berbaris-baris. Ya. Kemudian alamat itu kita menggunakan text area. Kenapa? Karena kita membutuhkan karakter input yang banyak dan juga kita bisa memasukkan data baris berbaris, baris-baris gitu modelnya. Contoh kan, Jalan Simpang 5 nomor 1, baris bawahnya Semarang, Jawa Tengah, garis bawahnya Indonesia. Jadi ada 3 baris. Jadi kalau 3 baris berarti kita bisa menggunakan text area. Baris ketiga, jenis kelamin, itu di situ ada laki-laki, ada perempuan. Kita menggunakan yang namanya radio button. Ya, bulat gitu ya, laki-laki, perempuan. Radio button digunakan ketika kita atau pengguna diwajibkan hanya bisa memilih satu di antara beberapa pilihan. Jadi dia hanya bisa memilih satu di antara beberapa pilihan. Nah, itu menggunakan radio button. Dia tidak bisa memilih lebih dari 2 pilihan. Baris berikutnya agama, dia menggunakan text field. Ya. Tanggal lahir menggunakan drop down. Pekerjaan menggunakan drop down atau list gitu ya nantinya. Nah, hobi dia menggunakan checkbox. Karena pengguna bisa memilih lebih dari satu. Contoh, saya hobinya baca buku dan kesenian. Nah, gitu kan dia bisa milih 2. Jadi kita menggunakan checkbox. Tadi kalau radio button hanya bisa 1, nah sekarang checkbox itu bisa lebih dari 1. Komentar itu menggunakan text area. Ya, dipaham jelas ya. Lebih enak kalian praktek, jadi prakteknya satu-satu. Jangan lupa untuk direkam. Saya akan lanjut pembahasan kita berikutnya setelah form, yaitu frame dan iframe. Contoh jika kita punya sebuah browser gitu ya, saya punya sebuah browser window, halaman sebuah browser, kalian lihat warna hijau tua itu. Nah, ketika saya ingin membagi menjadi beberapa window, ya, beberapa window, saya bisa menggunakan frame. Nah,
Frame itu berarti adalah Windows yang dibagi menjadi beberapa Windows. Contoh, saya ingin membagi di sebelah kiri ya, warna oranye itu frame saya beri nama B left ya, untuk link nantinya. Saya pengen punya frame lagi di atas. Saya beri nama frame top. Saya gunakan untuk menempelkan logo. Dan untuk isi atau konten, saya gunakan warna merah itu ya, untuk frame B right. Ya. Saya menggunakan iframe. Ya. Nah, iframe memungkinkan pemrograman web untuk membuat frame Windows yang mengambang. Frame ini berlaku mirip suatu textbox. Jika browser melakukan scroll, seperti itu scroll up, scroll down. Jadi kalau di mouse itu di tombol tengah itu ada scroll up, scroll down, dan itu bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah, gitu ya. Geser ke atas ke bawah, nah itu bisa di scroll. Kalau kalian lihat contohnya gitu ya, dokumen atau apa ini sebenarnya, help gitu ya, dokumen package Java help menggunakan elemen HTML yang bisa di scroll. Jadi di situ menggunakan iframe, ya, iframe. Jadi pada pertemuan minggu ketiga bisa kita simpulkan form adalah salah satu elemen HTML yang digunakan untuk menangkap input data pemasukan dari pengguna. Frame adalah Windows dalam browser yang dibagi menjadi beberapa Windows. iframe memungkinkan pemrograman web untuk membuat frame Windows yang mengambang. Frame ini berlaku mirip seperti suatu textbox. Jika browser melakukan scroll, maka frame ini juga ikut terscroll. Jika kalian ada pertanyaan atau kita diskusi, jangan lupa cek di elearning.polines.ac.id. Tugasan, kemudian job sheet untuk minggu ketiga, jangan lupa untuk dipraktekkan. Ada pertanyaan langsung tanyakan di e-learning atau kita langsung WhatsApp-an ya. Posting di grup web pemrograman web dinamis di WhatsApp. Ya, ada pertanyaan di situ, silakan. Ya. Terima kasih. Untuk pertemuan minggu ketiga melalui video ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.